Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk hari ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang kelas kata dan kaitannya dengan materi bahasa Indonesia. Mengapa saya ingin menyampaikan ini? Karena untuk materi bahasa Indonesia itu kalau kita lihat ya tidak lepas dengan materi kelas kata ya. Tentu di jurusan bahasa ya, pendidikan bahasa Indonesia, di jurusan sastra ataupun humaniora ya, bagi anak bahasa tentu tidak asing dengan yang namanya kelas kata ya. Berarti untuk materi kelas kata ini waktu kuliahnya ya, itu sebenarnya sangat penting ya, karena nanti saat misalkan menjadi guru eh, akan bertemu dengan materi kelas kata ya, materi di bahasa Indonesia di SMP ataupun SMA nanti juga akan muncul. Dan di sini saya memakai istilah kelas kata ya. Istilah kelas kata ini dipakai oleh Krida Laksana ya. Jadi untuk istilah kelas kata ini kan kita dapat jumpai itu di bukunya Krida Laksana ya, menggunakan istilah kelas kata. Akan tetapi kalau di bukunya Prof. Ramlan kalau tidak salah itu namanya penggolongan kata ya, sebenarnya sama. Cuman untuk perbedaannya nanti akan saya jelaskan secara umum saja, tidak mendalam, tidak mendetail. Jadi di sini saya pakai istilahnya dari Krida Laksana untuk tentang kelas kata. Oke, tanpa panjang lebar, coba kita lihat. Di sini pembagian kelas kata yang pertama saya ambil dari Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Saya ambil dari buku yang terbaru ya, 2017 ya, walaupun saya punya buku yang sebelum-sebelumnya ya, saya ambil yang baru. Sebenarnya hampir sama isinya. Di buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia itu membagi kata menjadi dua, kata utama dan kata tugas ya. Mengapa kok dibagi menjadi dua ya? Kata utama kalau dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia itu disebut kata itu memiliki arti atau makna leksikal ya. Kata utama itu memiliki makna leksikal. Contohnya seperti apa? Misal verba, verba makan. Nah, makan itu memiliki arti leksikal ya. Begitu juga dengan lainnya, nomina, pronomina itu memiliki makna leksikal. Kemudian yang kedua, kata tugas. Nah, kata tugas berarti kebalikannya. Dia tidak memiliki makna leksikal. Contohnya apa? Misal di sini ada konjungsi, preposisi, interjeksi, artikula, partikel ya. Konjungsi, contohnya konjungsi dan, nah, itu tidak memiliki makna leksikal. Jadi untuk memahami makna leksikal kata tugas ya secara gramatikal, berarti kita harus melihat struktur yang lebih luas ya. Misal dalam kalimat atau mungkin frasa juga bisa. Nah, itu versi dari buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Yang berikutnya ini dari bukunya Harimurti Krida Laksana ya. Kalau apa itu dalam ya perkuliahan bahasa Indonesia itu sebenarnya harusnya sudah nggak asing dengan buku kelas kata milik Krida Laksana. Untuk pembagiannya di sini ada verba, adjektiva, nomina, pronomina, numeralia, adverbia ya. Interrogatif atau interrogativa
demonstratif atau demonstrativa, artikula, preposisi, konjungsi, fatis, ya, dan interjeksi. Nanti saya jelaskan secara umum. Kemudian, nah sekarang versinya M. Ramlan ya. M. Ramlan ini dari UGM ya. Kalau tadi Krida Laksana itu dari UI ya, Universitas Indonesia. Kalau dari bukunya M. Ramlan ini ada kata verbal, kata nominal, keterangan, tambah, bilangan, penyukat, sandang, tanya, suruh, penghubung, depan, dan seruan ya. Ya sedikit berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya tadi ya. Oke, nanti saya jelaskan. Nah, kalau kita lihat pembagian kelas kata menurut para tokoh ya, atau di dalam beberapa buku ini, itu kan kalau kita lihat tadi apa itu terlihat di sini, misal ada verba, nomina, dan lain-lain itu ya. Nah, sekarang kita lihat apakah dalam materi bahasa Indonesia juga ada yang seperti itu. Ternyata ada. Kita lihat di kurikulum 2013 ya, yang mungkin masih banyak digunakan juga ya di sekolah-sekolah. Saya ambil di buku bahasa Indonesia kelas 7 ya. Ini SMP yang saya ambil. Saya yakin di SMA pun juga ada. SMA. Karena di SMA itu lebih mendalam materi kebahasaannya. Ya, pasti ada. Bahkan lebih banyak. Kalau di SD saya kurang tahu ya, saya belum lihat, belum mengecek. Kita lihat di contoh buku bahasa Indonesia SMP kelas 7. Ya, di sini ada kita lihat di sini ada kata keterangan, adverbia, interjeksi, konjungsi, preposisi ya. Ternyata kata keterangan atau adverbia muncul di materi teks prosedur. Nah, jadi dalam materi teks prosedur sudah dikenalkan yang namanya adverbia, interjeksi atau kata seru juga ada di teks fabel, konjungsi di puisi rakyat ya, preposisi di teks deskripsi. Ini saja saya ambil secara umum ya, hanya secara sekilas lah. Mohon maaf, saya ambil secara sekilas. Mungkin kalau saya cek secara mendalam mungkin akan banyak juga. Kelas katanya tidak hanya ini aja, gitu. Nah, kalau kita lihat di kurikulum Merdeka ya, kurikulum yang baru-baru ini ya, yang mungkin beberapa sekolah sudah menerapkan di buku bahasa Indonesia SMP kelas 7 juga. Di misalkan di materi teks prosedur halaman 90 itu ada adverbia, tadi juga ada adverbia ya. Nah, terus tambahnya ada partikel ya. Nah, ternyata masih muncul di kurikulum Merdeka ini ya, tentang materi kelas kata. Terus surat ya, itu juga ada tentang pronomina ya atau kata ganti. Teks berita ada konjungsi, kata penghubung ya. Teks deskripsi ada interjeksi, preposisi ya. Ternyata kelas kata itu dari kalau kita lihat dari materi-materi bahasa Indonesia dari kurikulum 13, kurikulum Merdeka ternyata masih muncul ya gitu. Apalagi kalau kita lihat di kurikulum KTSP mungkin juga melimpah di situ, ada banyak ya. Tapi di sini saya ambil dua kurikulum saja, Merdeka dan kurikulum 2013. Karena sekolah sekarang itu banyak menggunakan dua kurikulum ini ya. Oke, untuk penjelasan secara singkatnya mungkin seperti ini ya. Untuk verba kata kerja ya, kalau dalam sekolah-sekolah itu menyebutnya verba itu kata kerja ya. Kata kerja ya. Nah, kata kerja, nomina itu kata benda ya. Nomina kata benda. Pronomina kata ganti ya, tadi sudah ada kata ganti.
adjektiva kata sifat ya. Nah, untuk pelajar bahasa Indonesia ya, guru bahasa Indonesia harus hafal ya. Harus hafal dengan istilah-istilah ini. Adverbia kata keterangan. Nah, seperti itu. Numeralia kata bilangan ya. Karena kalau guru bahasa Indonesia kalau nggak hafal seperti ini ya, wah kacau ya. Nah, untuk konjungsi itu berarti kata hubung tadi sudah ada ya. Kata hubung. Nah, kalau dalam sekolah-sekolah ya nyebutnya kata hubung, kata sambung juga bisa. Apa itu jarang sekali pakai istilah-istilah konjungsi preposisi itu jarang. Ya, kata depan. Tapi juga tidak salahnya kalau di sekolah kita ajarkan dengan istilah-istilah ini seperti konjungsi, preposisi ya. Interjeksi ini kata seru ya. Kata seru. Kata seru beda dengan tanda seru ya. Beda. Artikula kata sandang. Kata sandang. Oke. Nah, partikel ya, partikel ya. Nah, kalau kita lihat di Rimurti Krida Laksana ini juga hampir sama ya dengan bukunya TBBBI. Ya. Mungkin perbedaannya hanya di sini ya. Interrogativa itu apa interrogatif tuh? Yaitu kata tanya ya. Kata tanya. Kata tanya itu ya ditandai dengan misal kata apa, kapan, bagaimana, nah seperti itu. Demonstratif apa tadi? Kata tunjuk ya. Atau kata penunjuk sama saja. Ya, ciri-cirinya ya ini itu ya. Di dalam buku TBBBI juga sudah dijelaskan juga ada sebenarnya demonstratif kata tunjuk. Ini itu nanti maknanya misalkan di dalam buku itu kalau tidak salah dekat, itu yang menjangkau yang agak jauh, nah seperti itu ada di buku. Ada artikula tadi sudah kata sandang, preposisi, konjungsi, fatis, interjeksi. Nah, kalau untuk fatis sama interjeksi ini sebenarnya hampir mirip ya. Mirip-mirip dikit lah ya. Interjeksi itu kan tadi kata seru ya. Kata seru itu misalkan kata seru yang menyatakan perasaan kaget atau sakit, misal aduh, nah, itu interjeksi. Nah, kalau fatis itu kata-kata yang yang biasa digunakan dalam ragam lisan itu fungsinya itu hanya eh, menyambung sebuah percakapan. Nah, jadi agar percakapan itu terus mengalir. Nah, sebenarnya cuma seperti itu. Contoh, selamat malam ya. Terus kenapa kamu lakukan itu sih? Nah, misalnya gitu. Ya, kok gitu sih? Nah, misalnya gitu. Itu nanti dengan ada kata misal kok, sih dan lain-lain itu kan nanti akan menimbulkan tuturan ya dalam ragam lisan ya. Itu akan menyambung ya. Jadi fatis itu seperti itu. Jadi kata-kata yang apa tuturannya itu akan terus bersambung. Tujuannya seperti itu. Nah, interjeksi itu lebih kepada di mana kata-kata itu memiliki sebuah makna ya, misal aduh, wow, terus loh, nah, itu sebenarnya hampir sama untuk jenis katanya sebenarnya sama, cuman untuk maknanya secara apa secara sederhana itu dapat dibedakan. Nah, kalau untuk Prof Ramlan ini ada kata verbal dan lain-lain ini ya. Ini agak beda dengan yang kedua tadi ya. Kalau M Ramlan ini verbal itu
Kalau saya sebut dibagi menjadi dua ya, bisa verbal atau misal bisa juga adjektiva. Loh, kok gitu? Kok verbal bisa verbal sama adjektiva? Kenapa? Nah, misal ada contoh seperti ini. eh aku membaca buku dengan sangat tenang. Nah, misal ada contoh kalimat aku membaca buku dengan sangat tenang ya. Berarti di sini ini yang perlu ditebalkan. Nah, membaca ini kira-kira verba atau adjektiva? Nah, seperti itu. Di dalam Krida Laksana itu, kok Krida Laksana, mohon maaf, di bukunya M. Ramlan itu pembagiannya ada verba atau adjektiva. Kalau kata verbal ya pakai L. Jadi untuk mencirikan ini verba atau adjektiva dilihat kata ini dengan sangat. Nah, kalau misalkan kata itu bisa ditambahkan dengan sangat, berarti itu verba. Nah, Ramlan menjelaskannya seperti itu. Aku membaca buku dengan sangat tenang. Nah, berarti ini verba. Membaca itu verba. Misal ada contoh lain. Misalkan pelajaran bahasa Indonesia sangat menyenangkan. Nah, sangat menyenangkan. Nah, ini verba atau adjektiva kan gitu. Apakah bisa disisipi dengan kata dengan sangat? Tidak. Ya. Dan kalau kita lihat di ciri-ciri adjektiva itu kan bisa disisipi kata sangat. Nah, walaupun di sini bentuknya mirip seperti verba, tapi ini adjektiva. Nah, seperti itu. Nah, mungkin agak sulit dikit ya kalau ini ya. Nah, gitu. Mungkin ini secara apa sederhananya dulu, nanti mungkin kalau ke depan ada penjelasan yang lebih lanjut nanti bisa saya jelaskan. Jadi seperti itu untuk versi M. Ramlan ya. Terus ada nominal ya yang bersifat kata benda ya, berarti ya. Bersifat benda itu. Kata keterangan ya. Kalau kata keterangan versinya M. Ramlan ya, itu misalkan ada contoh kemarin aku melihat dia. Nah, contohnya. Nah, kemarin ini sebagai kata keterangannya. Kalau versinya M. Ramlan seperti ini. Loh, bukannya kata keterangan atau adverbia itu misalkan misal apa itu kata-kata tersebut sering dijumpai mendampingi kata verba, nomina. Ya, memang memang ada contoh seperti ini ya, maksudnya ya, mungkin ya. Dia sangat tampan misal itu. Nah, jadi yang dimaksud banyak orang ya, adverbia itu bukannya seperti ini ya. Misal ada kata ada kalimat dia sangat tampan. Sangat itu kan adverbia ya. Jadi kalau di versinya M. Ramlan itu kata keterangan itu seperti kata kemarin, atau mungkin kemarin aku melihat dia di taman. Nah, misal gitu. Ditambah di taman. Nah, seperti ini juga kata keterangan. Nah, jadi dapat disimpulkan kata keterangan milik M. Ramlan ini
seperti dilihat dari lingkungan sintaksisnya ya. Jadi kemarin sama di taman ini sebagai keterangan sintaksis itu berarti ya K ya, kata keterangan seperti itu. Jadi lingkungan sintaksis itu sangat penting bagi Emramelan. Jadi seperti itu. Kalau di versi Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia itu juga sudah dijelaskan yang buku terbaru itu. Jadi untuk adverbia itu misal contohnya seperti ini, dia sangat tampan. Nah, terus ada penjelasan lebih lanjut adverbial pakai L itu berarti dilihat dari lingkungan sintaksisnya, contohnya seperti yang ini. Nah, itu sudah ada di buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Nah, untuk kata tambah ini berkaitan dengan endosentrik, eksosentrik ya. Kata bilangan, ya misal contohnya 5 ekor. Ya, 5 itu kata bilangan 5. Misal 5 ekor. Nah, ini kata bilangannya ya. Kata penyukat ini hampir berkaitan dengan tadi yang kata bilangan. Kata penyukat misal 5 ekor sapi. Ya, ekornya ini loh. Ini kata penyukat ya. Kata sandang si dan sang ya. Kata tanya tadi sudah ada juga. Kata suruh ya, imperatif ya, verba imperatif. Terus kata hubung ya konjungsi, kata depan, kata seruan atau interjeksi ya seperti itu. Nah, untuk versinya Emramelan seperti ini. Oke, mungkin itu dulu yang dapat dijelaskan ya. Jadi untuk kategori kata, kelas kata atau penggolahan kata, misal kalian dapat membaca di buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia atau miliknya Krida Laksana atau mungkin M. Ramlan ya. Mungkin di buku lain juga ada yang menyebutkan atau menjelaskan tentang klasifikasi kata. Jadi istilahnya tuh banyak, ada kelas kata, penggolongan kata, terus jenis kata, klasifikasi kata, ya istilah-istilahnya itu banyak. Ada juga yang menyebut klasifikasi kata terbuka dan tertutup, nah seperti itu. Itu ada itu sebenarnya di bukunya siapa ya kalau tidak salah bukunya Arts itu namanya itu ya. Kalau tidak salah bukunya itu judulnya apa ya itu? eh kalau tidak salah ingat judulnya English Syntactic Structure Function ya. Itu ada itu di bukunya Arts itu. Ya, itu atau di kalangan strukturalis Amerika itu seperti itu ya. Jadi klasifikasi kata terbuka dan tertutup ya. Terbuka itu berarti kata itu berpotensi dapat ditambahkan ya. Jadi ada anggota baru, terus tertutup berarti sebaliknya ya. Sulit untuk ditambahkan ya. Dan mungkin penjelasannya akan lebih rinci kalau kita lihat di buku ini tadi ya. Misalkan ada kok di English Syntax Structure Function miliknya Arts kalau tidak salah. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat dijelaskan ya, yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah kata mohon maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.